Sudah? Baik, pelan-pelan ya kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم Kuat ya? Saya hampir nggak kuat dan suara habis juga. Jadi sore-sore ceramah biasanya kosong ya. Bentar ya, bismillah. Ma farratna fil kitab min syai'. ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم Oke. Ayat 36.
Innama, sesungguhnya hanyalah. Saya selalu ingatkan, kalau ada kata innama berarti ada yang namanya adatul hasyar, pembatasan. Ya, jadi kalau dalam ayat menyebut innama berarti hanyalah orang-orang yang ada di ayat ini yang masuk kategori, yang lain tidak. Ya, kalau diterjemahkan sesungguhnya hanyalah. Nah, sama seperti ayat tentang sesungguhnya yang memakmurkan masjid hanyalah, kan gitu ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Kalau yang tak beriman pada hari akhir berat. Nah gitu ya, namanya adatul hasyar. Jadi cakupan ruang lingkupnya berarti dalam ayat ini dibatasi. Dalam konteks Al-An'am 36 ini Allah bilang innama yastajibu, sesungguhnya hanyalah yastajibu. Yastajibu itu yang menyambut, ya. Istajaba yastajibu, istijabah. Ya, kayak kita berdoa mustajabah, doa kita disambut Allah, diakomodir. Ya. Nah, makanya di sini disebut yastajibu. Nah, maknanya sesungguhnya hanyalah yastajibu, orang-orang yang mengakomodir, orang-orang yang menyambut. Maksudnya menyambut dakwah kamu Muhammad. Siapa saja? Hanya alladzina yasma'una. Alladzina, orang-orang yang yasma'una, mereka mendengar. Hatinya dibuka, mau dengar dakwah Nabi, mau terima kebenaran. Ya, hanya orang itulah yang mau mendengar aja yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya. Nah, kemudian kata Allah wal mauta. Mauta itu artinya orang-orang mati. Berarti kalau ada orang yang Nabi serukan dakwah, dia tak mau dengar, hatinya mati, macam mayat. Ya. Tapi ini peristilahan orang yang tidak mau dengar kebaikan. Wal mauta. Nah, berarti orang-orang yang hari ini tak mau menerima Al-Quran, dia mematikan hatinya itu. Ya, mematikan hatinya. Padahal Allah sudah ketok pintu ibaratnya kan. Sudah ketok pintu bermisi. Ini coba dipikirkan nih ayat-ayatku, Nabi sudah mengingatkan, tapi mereka tutup. Ya, jadi bukan Allah yang jahat. Nah, tuli gitu ya. Nanti ada tuh summum bukmun, ada. Tadi kan ada kata-katanya. Ya. Kata Allah wal mauta, dan orang-orang mati, ya biarin aja mereka. Ya ba'athuhumullah. Ya ba'ath dari kata ba'atha. Allah akan membangkitkan mereka. Ya. Tsumma, kemudian ilaihi, kepadanya yurja'un, mereka dikembalikan. Ya, jadi ini ayat 36 Allah mentakkid kepada Rasulullah bahwa orang yang yastajibun, yang akan menyambut, yang akan mengakomodir seruan kamu cuma orang yang dengar, yang masih mau dengar tuh hidup hatinya. Ya, jadi kalau engkau ketemu orang yang kau bicara macam mayat, macam orang mati, ya biarin aja, tinggalkan sudah. Nanti gimana nasib mereka? Mereka akan dibangkitkan sendiri, dikembalikan ke sisi Allah, tanggung jawab sendiri. Ini tasliyah buat Nabi lagi, bahwasanya ya Rasulullah, tidak semua orang yang kau ajak ngomong, walaupun kau Nabi, walaupun kau jujur, dia mau menghidupkan hatinya. Sama kayak kita sekarang di masjid, pengurus masjid ngajak orang syiar datang pengajian, berinfak sedekah. Ada yang hatinya hidup, dia dengar, dia terima, akomodir dia. Tapi ada yang hatinya mati. Masjid butuh untuk pembangunan, untuk ini dan itu, duit dia banyak tapi tak keluar. Itu tandanya apa? Tumitul qalbi, hatinya dimatikan Allah. Ya. Nah, kalau orang yang begitu, tugas kita sebagai penyeru gimana? Ya biar aja. Yang penting kita sudah nyampaikan, ya. Kemudian ya ba'athuhumullah, Allah akan bangkitkan mereka, tsumma ilaihi
yurja'un, kemudian mereka akan dikembalikan ke sisi Allah, termasuk pertanggungjawabannya. Itu ayat ke-36. Kita lihat tafsirnya, ya. Dalam tafsir disebut, ya, innama yastajibu lidu'aika ya Muhammad, sesungguhnya hanyalah yang akan menyambut panggilan dakwahmu wahai Muhammad, man yasma al kalam, cuma orang yang mau mendengarkan perkataanmu, wa yu'ayyihu wa yafhamuhu, dan mau memahaminya. Ya, sebagaimana yang kita tahu, walaupun ada awalnya orang-orang kafir Quraisy yang sudah memblokade petunjuk sebelum masuk tuh ada. Bapak Ibu tahu Abu Jahal, ya. Bapak Ibu tahu Hindun, Bapak Ibu tahu Abu Sufyan, itu di fase awal sudah memblok Nabi. Secara naluriah mereka tahu yang namanya Muhammad tuh nggak pernah bohong, jujur, nggak bakal dia aneh-aneh. Tapi dia memblok kebenaran, sehingga apa? Ketika Rasulullah ingin sampaikan Quran, mereka nggak mau dengar. Nah, maulah. Bahkan mereka menutup di telinga-telinga mereka sendiri dengan jari-jari mereka, nggak mau dengar. Padahal kalau mereka mau dengar, mereka mau pikirkan, renungkan, mereka akan menangkap kebenaran itu. Dulu Hindun nggak mau dengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, nggak mau dengar. Tapi setelah Fathul Mekah, dia mulai melihat dari akhlak Nabi. Begitu juga Abu Sufyan. Loh, ternyata Muhammad yang digaung-gaungkan kami ini orang Quraisy dulu jahat, memecah belah, agamanya sesat, ternyata baik. Bukti baiknya aja dia tak membunuh kami ketika sudah menguasai Mekah. Ini pasti ajaran benar ini, gitu. Sementara kami Quraisy zolimi dia, ngusir dia, keluarkan dia, bahkan rame-rame mau membunuh dia, kan? Orang Quraisy rame-rame membunuh Nabi. Nabi sampai harus hijrah ke Madinah, tapi ketika Nabi sudah negaranya kuat, balik berkuasa di Mekah, orang zalim itu tidak dibalas dengan keburukan yang sama. Akhirnya begitu, ya. Makanya ada orang yang terhadap kebenaran tuh open mind, mau dengar dulu, baru nanti aku cerna, iya atau tidak. Contohnya siapa? Umar itu kan bukan main, pertamanya mau bunuh Nabi lagi, mana Muhammad. Dia bikin pecah belah di kalangan orang-orang Quraisy. Ketika di jalan dikatakan, Umar, kau ngapain sibuk-sibuk mau bunuh Nabi Muhammad? Itu adikmu udah masuk Islam. Dia ke rumah adiknya, dia dengarkan Al-Quran yang dibaca adiknya, dia mendengar surat Toha. Karena dia mau dengarkan. Apa ini ayat ini? Ini kayaknya bagus ini. Menggugah ini. Akhirnya apa? Masuk Islam dia, tergugah. Kalau di dalam sirah, masuknya Umar awalnya bukan beliau mendengar surat Toha, tapi mendengar surat Al-Haqqah. Ketika dia sembunyi di balik tirai kiswah Ka'bah. Itu dalam sirah Nabawiyah disebutnya. Dia mau dengar. Hindun juga begitu, Abu Sufyan juga begitu, akhirnya mau. Tapi ada mereka yang nggak mau dengar, bahkan sudah dengar tutup hatinya. Itulah yang disebut dalam ayat ini wal mauta. Orang-orang yang mati, hatinya mati, seperti mayat. Ya. Dia kunci, dia tak mau terima hidayah. Padahal diam-diam dia menikmati Al-Quran. Ya, contohnya yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, ketika Abu Jahal diam-diam mencuri dengar bacaan Nabi di rumah. Dia dengar, ini kayaknya enak nih. Bertiga lagi. Ya. Nah, lucunya ketika mereka curi dengar, tiga-tiganya orang kafir ketemu di jalan. Kok dari mana? Tadi habis memantau, mengintelijen Muhammad. Aku juga. Kok dengar tadi baca? Dengar. Oke, besok kita jangan ada yang kesini lagi. Janji. Nah, kan gitu kan. Ternyata hari esok apa?
mungkin dua orang itu tidak datang, besok aku datang sendiri, aku masih penasaran mau mencuri dengar. Ternyata tiga-tiganya jumpa lagi. Nah dari tiga itu Bu, Bapak, dua masuk Islam akhirnya. Mereka tidak kunci hatinya, mereka tidak matikan, mereka buka, akhirnya terima. Tapi Abu Jahal kan sampai mati tak masuk Islam, dia tutup, dia kunci. Ya, jadi begitu. Nah pelajaran buat kita apa? Sekarang kita untuk menilai sesuatu itu benar dan salah, kita harus biasa mendengar hujah orang, argumentasi orang lain. Harus mau dengarin, pikirkan. Hari ini banyak orang Islam gontok-gontokan antara satu gerakan dengan gerakan yang lain, saling kafirkan, saling bid'ahkan, adalah kebiasaan memblokade argumen orang, gak mau dia dengar. Pokoknya yang mau saya dengar ustadz saya aja. Ustadz lain mau dengar gak? Jangan. Dia tidak sesuai kata saya. Dengar kalau mau fair. Kalau orang yang mau menerima kebenaran, dia harus mau mendengar. Apa yang dia dengar, dia cerna, dia tafakuri, benar atau tidak argumentasinya. Ya. Makanya kalau kita hari ini, kalau ngaji cuma mau sama kelompoknya, sama ustadznya, berarti kita menganggap kelompok lain, ustadz lain, macam kelompok kafir. Aneh begini Pak. Ayat ini kalau disebut sekarang budayanya open mind. Makanya kata Allah, innama yastajibu alladzina yasma'un, yang akan mengakomodir, yang akan menyambut seruanmu hanya orang yang mau mendengar. Ya, jadi Bapak Ibu yang rajin ikut kajian tafsir ini harus mau belajar mendengar hujah argumentasi orang lain. Jangan cuma mau didengar aja. Ya. Nah begitu. Ayat berikutnya, wa qalu laula, dan mereka berkata, laula, kenapa tidak, nuzila, diturunkan, alaihi, ke atasnya, maksudnya ke atas Nabi Muhammad, ayatun min rabbihi, tanda dari Robnya, maksudnya mujizat. Ya, kenapa Muhammad itu nggak dikasih mujizat yang hebat-hebat? Kata orang kafir Quraisy. Nah, sekarang pertanyaan saya, Nabi Muhammad itu kan mujizatnya terhebat Al-Quran. Kalaulah yang mereka anggap kan mujizat hebat itu bisa belah laut gitu kan, bisa kebal api, mereka anggap gitu. Sekarang kalau Nabi Muhammad punya mujizat bisa terbang aja, kira-kira mereka tetap kafir atau ikut Nabi? Sama aja orang kafir tuh, sama. Cuman kalau ditanya, wa qalu laula nuzila alaihi ayah, kenapa enggak Muhammad dikasih mukjizat yang hebat, khariqah namanya, kehebatan. Sama aja manusia tuh kadang-kadang baru lihat laut terbelah aja bisa kafir, ditinggal cuma 38 hari. Sama Nabi Musa kan, Bani Israel kan, baru lihat laut terbelah, coba. Selamat tuh, laut terbelah depan matanya, mereka lewat, mereka lihat ikan itu terbang-terbang di sampingnya. Mereka lihat itu. Habis itu diketok lagi tongkatnya Nabi Musa, tertutup itu air, Fir'aun akhirnya tenggelam. Nabi Musa bilang, tunggu di sini ya Bani Israel, saya mau ke Gunung Tursina menerima wahyu 40 hari. Balik-balik sudah nyembah patung sapi. Padahal baru nengok mujizat. Bukan nengok lagi, mereka objek mujizat itu. Bani Israel itu kan selamat gara-gara dibelahnya laut, mereka objeknya. Tapi seketika itu bisa kafir. Makanya Nabi Muhammad dikasih kehebatan apapun, ya kalau ngeyel aja. Ya, ngeyel enggak begitu ngaruh. Jadi kalau buat kita orang yang beriman tanpa harus lihat kehebatan Nabi, kita nggak perlu itu, kita nurut sama Allah. Masa harus nunggu nabinya bisa terbang baru beriman? Ya. Nah itu Nabi Isa, apalagi kurang mukjizat, dari bayi bisa ngomong, tapi tetap aja ada Bani Israel yang berkhianat. Jadi nggak tentu. Itu cuma kamuflase bahasa mereka di ayat 37 itu. Makanya mereka bilang waqalu, dan mereka berkata
laula nuzzila alaihi ayatun mir rabbih, kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad itu mukjizat dari Rabbnya. Nah, kemudian Allah suruh Nabi jawab, ya, qul, katakan Muhammad, innallaha qadirun, sesungguhnya Allah qadir, berkuasa, mampu, sangat mampu Allah, ala, atas, ayyunazzila ayah, untuk menurunkan kepada kamu mujizat. Bisa, gampang, dengan kun saja bisa. Muhammad kok bisa terbang? Bisa. Nabi Muhammad bukan cuma terbang ke langit, langit ketujuh, itu mujizat yang dahsyat. Balik-balik kafir juga banyak, kafir juga. Bayangkan kalau ada orang bisa punya ilmu terbang ke atas langit, hebat. Nabi Muhammad tembus ketujuh lagi. Superman aja nggak nyampe ke situ, padahal Superman fiktif. Iya, Superman cuma sampai planet kripto namanya. Iya, Nabi Muhammad langit 1, langit 7, Sidratil Muntaha. Itu kalau dalam ilmu sains, Pak, Sidratil Muntaha itu yang namanya Pluto, Merkurius, Saturnus, jauh di bawahnya, jauh. Itu langit pertama, itu langit dunia. Saya tanya Bapak Ibu, habis Nabi Isra Mi'raj sampaikan keajaiban ini, banyak gak yang kafir? Banyak. Walaupun dalam sirah ada hikmahnya, kenapa setelah Nabi Isra menceritakan ada cukup banyak sekelompok orang yang kafir, karena memang ini mau disaring. Hanya orang-orang yang yakin dengan imannya sepenuh hati nanti akan jadi tim yang mendampingi Nabi hijrah. Cuma iman-iman yang kokoh saja. Ya, jadi di ayat ini cuma basa-basi mereka. Kata Allah apa? Qul, katakan Muhammad, innallaha, sesungguhnya Allah, qadirun, maha mampu, ala, atas, ayyunazzila, untuk menurunkan ayatan mukjizat. Walakin, tetapi, aktsarahum, kebanyakan mereka, la ya'lamun, tidak mengetahui. Ya, jadi kalau imannya model kita umat akhir zaman ini, kita kan sekarang beriman sama Rasulullah bukan karena mujizat hebat-hebatnya kan, ya kan? Itulah kecintaan keimanan sejati. Kalau Bapak Ibu mencintai Allah dan Rasulnya karena Nabi Muhammad bisa ilmu, itu cuma terkesima dengan ilmu. Tapi kita udahlah nggak jumpa, ya kan? Nggak pernah interaksi, nggak karena ilmu-ilmu, tapi kita mencintai Nabi. Kami nggak perlu itu, cinta kami tulus, ya, mencintai Rasulullah. Ya, nah itu. Jadi ini argumentasinya. Kenapa nggak diturunkan mujizat? Kalaupun diturunkan, kebanyakan kalian tak tahu juga, tak berilmu juga, nggak ngaruh. Jadi nggak begitu banyak pengaruh. Ya. Jadi sejauh, coba Bapak Ibu lihat kisah-kisah Nabi yang punya mukjizat. Sejauh yang saya lihat, pengaruhnya nggak hebat-hebat amat gitu. Ya, nggak terlalu ini sekali kehebatan-kehebatan itu. Bahkan yang udah melihat akhirnya kafir lagi pun ada juga. Ya, nah itu. Berikutnya Allah mengatakan wa ma min dabbah, dan tidaklah min dabbah. Dabbah itu artinya binatang melata, hewan melata, dabbah. Ya, melata itu maksudnya ya di atas muka bumi, nempel dengan lantai. Fil ardi, yang ada di bumi, wala ta'irin, dan tidaklah ta'ir, artinya burung, ta'ir. Ya. Yatiru, terbang, bijanahaihi, dengan kedua sayapnya, illa, kecuali, umamun, umat-umat amsalukum, sama seperti kalian. Jadi kalau disebut dengan umat, itu burung, hewan, binatang melata, itu sebut dengan sama umat juga, makhluk dan umat. Ya, umamun amsalukum. Kemudian kata Allah, ma farratna, tidaklah kami lewatkan fil kitab, di kitab suci Al-Quran, ya, min syai, dari sesuatu apapun. Jadi di dalam Quran tuh nggak ada yang lewat,
dalam pengetahuan ilmu Allah tidak ada yang terluput. Bahkan kalau ada di satu negeri di ujung bumi gelap gulita, malam hari tak ada cahaya, jatuhlah daun, Allah tahu atau tidak? Tahu. Allah tahu. Sekarang ada burung tinggalnya di hutan, ya, hutan belantara, di satu pulau tak ada listrik. Burungnya itu punya anak, anaknya masih kecil, tidak bisa nyari sendiri, terbang pun belum pandai, sarjana pun tidak, kerja pun tidak, tapi bisa hidup makan cacing. Siapa yang mengatur itu? Allah. Makanya kalau ada orang mengaku jadi Tuhan, bisa gak kau ngurus yang begitu-begitu? Ya, kalau Fir'aun jadi Tuhan, bisa gak kau urus rezeki-rezeki makhluk yang ada di hutan belantara malam hari? Tidak bisa. Tetapi Allah itu yang maha alimun khabirun, maha tahu, maha teliti. Allah mengurus semuanya. Ya, cuman kadang-kadang kita aja yang suka khawatir tentang rezeki. Makanya ayat tentang binatang melata atau makhluk melata ini ada juga di ayat yang lain. Ya, apa bunyinya? Ketika Allah mengatakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidaklah semua binatang melata, makhluk melata yang ada di atas bumi itu di sisi Allah rizkinya. Ya Bapak Ibu, jadi soal rizki jangan takut. Kita semua umatnya Allah pasti akan diberikan. Rezeki itu kalau belum kita terima, kita nggak akan mati. Ya, saya pernah dengar ceritanya ada ustadz, seorang ulama muda, Abdurrahman Al-Amiri. Beliau menceritakan di pondoknya, ya, dia melihat ada seekor burung. Burung itu punya anak. Anaknya ada 4. Di antara anaknya 4 ini ada satu anak yang nggak bisa jalan karena sejak lahir terinjak-injak sama induknya, cacat. Kemudian tapi nggak mati-mati, terkapar. Ya, bingung. Yang lain udah mulai besar, bisa jalan, cari makan sendiri, matok-matok gitu kan. Tapi dia nggak bisa. Ya, ini di pondoknya Ustadz Abdurrahman Al-Amiri. Kata pengurus pondok, macam mana nih? Kita buang, kita kubur, belum mati. Mau dipelihara, cacat. Akhirnya ada salah satu musyrifnya bilang, ya udah, coba aja dikasih beras. Kasih beras burung itu. Masukin. Setelah dimasukin beras, dimakan. Sementara dia udah kejang-kejang tuh berhari-hari, 4 hari dimakan. Habis dimakan, mati. Habis kasih makan sebitri beras, mati. Kenapa? Itu beras rezeki dia nggak akan mati kecuali rezekinya masuk ke dalam perutnya. Itulah yang namanya tulisan takdir rezeki yang nggak akan luput. Makanya kita selalu dibilang begitu dalam hadis, Nabi bilang, kamu nggak akan mati sampai rezeki yang sudah Allah tuliskan masuk ke dalam perutmu. Nggak akan. Sebelum itu semua kau terima, kau nggak akan mati. Maka kalau ada orang yang meninggal, berarti semua rezeki dia sudah habis, dia nikmati jatah dari Allah. Besok udah nggak ada lagi. Makanya dia harus berakhir dari dunia ini. Ya, makanya itu burung 4 hari nggak mati-mati, sekali masuk beras mati. Ya, ditunggu rezeki itu datang. Jadi kita yang jangan pula takut, saya nggak sarjana, saya nggak S2, takut nggak makan. Ya Allah, burung aja nggak sarjana, anaknya 4, dia nggak takut cari rezeki. Makanya tentang tawakal kita soal rezeki, kita tuh cuma suruh ibadah dan jemput aja, gerak. Apa aja profesimu, gerak, jumpa orang, kerja, jualan, tawarin, ngajar, ada tuh garis rezekinya sudah diatur Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah seluruh makhluk melata di atas muka bumi kecuali sudah ada di sisi Allah rezekinya. Nah, kemudian dalam ayat ini Allah katakan tidak ada semua apapun yang terluput, semuanya lengkap. Ya,
Nah, termasuk di dalam hadis di sini disebut ada satu hadis Allah itu menciptakan ya makhluk hidup di dalam laut 700 jenis. Ya, itu ada hadisnya dinukil oleh Imam Ibnu Katsir. Wa fil bahri arba'u mi'ati. Adapun di darat ada 400 jenis binatang dan hewan dan makhluk melata. Ya, nah itu ada dalam hadisnya. Itulah ketika orang kafir, kalau Allah maha menciptakan, apakah semua makhluk detail? Iya, semua ekosistem sudah diciptakan Allah sesuai dengan keperluannya. Nah kemudian dulu ada seorang khalifah yang mendengar, dia mengingat sebuah hadis Nabi bahwasanya di antara tanda kiamat akan punahlah di antara makhluk-makhluk Allah, dan makhluk Allah yang pertama kali akan punah adalah al-jarad. Apa itu? Belalang. Ternyata salah satu pintu kiamat ketika di muka bumi ini belalang tidak lagi ditemukan. Ya, itu terjadi itu nanti. Makanya ada satu riwayat dari Hafiz Abu Ya'la, dia mengatakan dari Jabir ya bin Abdullah mengatakan, qillal jarad fi sanati min sinni Umar radhiyallahu anhu allati waliyu fiha. Satu hari ketika di zaman Umar jadi khalifah, tiba-tiba beliau merasakan takut terjadinya kiamat. Kenapa? Di Arab itu Bapak Ibu ada yang namanya musim hama belalang, banyak banget. Pernah nggak lihat videonya? Datang semua. Makanya orang Arab belalang tuh digoreng biasa. Kalau seorang kita dijadiin peyek, ya. Coba lihat, saya pernah lihat videonya Syekh Murotal kita, Misyari Roshid Al-Afasi makan belalang di Kuwait. Selalu aja ada krak, krik, kruk. Kalau kita kan banyak yang geli makan belalang ya. Orang Arab suka. Satu hari di zaman Umar, kata Jabir, beliau memimpin, beliau nggak jumpai belalang. Jangan-jangan mau kiamat. Sehingga beliau memerintahkan beberapa orang untuk datang ke negeri Syam dan dapatilah ke negeri Irak. Sampai di Irak, ya ada yang ke Syam, ada yang ke daerah menuju Palestina, sana Yordan. Pulang mereka membawa 3 ekor belalang kepada Umar. Kata Umar, berarti sa'ah kiamat belum terjadi. Kenapa? Belalang masih ada. Nah, salah satu nanti kelangkaan gak ditemukan belalang di mana-mana, itu tanda pintu akhir zaman sudah dekat. Ya, yang pertama kali ya akan hilang adalah al-jarad. Al-jarad itu artinya adalah belalang. Baru dengar kan? Ya, saya juga unik ketika dengar riwayat tafsir ini. Itu. Jadi kalau ada belalang di rumah, walaupun karena kita geli, bersyukurlah. Minimal Dajjal belum datang. Ya kan? Nah, saya juga termasuk penggeli sama serangga-serangga itu. Ya. Apalagi yang begini ya, Pak, belalang apa? Yang gini itu ya, penggeli juga saya. Tapi kalau setelah kita mendalami tafsir ini, kalau kita tengok makhluk itu, berarti Dajjal belum keluar. Selama masih engkau muncul, bersyukurlah aku. Ya. Nah kemudian karena di dalam ayat ini ada kata-kata illa umamun amsalukum, mereka itu umat seperti kalian. Dan ternyata ada yang uniknya lagi tentang al-bahaim dan hewan-hewan. Imam Ibnu Katsir mengatakan nanti di hari kiamat itu ada satu part yang namanya yaumul qisas. Apa itu yaumul qisas? Hari di mana interaksi antar makhluk akan dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, di sini ada satu riwayat yang dikeluarkan Abu Hurairah, Nabi mengatakan, yuhsyarul khalqu, akan dikumpulkan makhluk kulluhum yaumal qiyamah, semua mereka di hari kiamat, al-bahaim, binatang ternak, wad-dawab, binatang melata, wat-thair, yang ada di langit terbang-terbang burung, wa kullu syai'in, dan semuanya. Ya,
fayublagu min adlillahi yauma idzin, mereka akan dituntut tentang keadilan Allah pada hari ini. An ya'khudha lil jamma minal qurana, ada kambing dengan kambing yang bertengkar, yang satunya punya tanduk, yang satu nggak punya tanduk, yang punya tanduk menanduk temannya, dia akan dipertanggungjawabkan kepada makhluk yang lain tuh. Kambing sama kambing, ya. Tsumma yaqul kuni turaban, sehingga makhluk hidup termasuk hewan ketika dia pernah bertengkar menanduk temannya karena dia punya tanduk, temannya nggak punya tanduk, dia bilang kuni turaban, ya Allah, kenapa hal ini pun kami harus ditimbang, hal ini pun harus diadili. Kuni turaban, jadikan aku tanah liat sajalah daripada jadi binatang tanggung jawab, apalagi manusia. Ya, makanya orang-orang yang merasa berat pertanggungjawaban keadilan di sisi Allah, mereka akan bilang dengan ayat yang populer, ya laitani kuntu turaba, celakalah aku, kenapa aku tidak diciptakan jadi tanah liat. Kenapa? Tanah liat gak ada hisapnya Bapak Ibu. Ternyata kambing dengan kambing berantem, di sisi Allah ditimbang, yang zalim dapat azab. Makanya mereka disebut umamun amsalukum. Itu yaumul qisas. Nah, hati-hati kita interaksi manusia sama manusia, diminta keadilannya. Yang suka nyakiti, yang suka bohongi, yang suka nipu. Begitu juga interaksi Bapak Ibu dengan makhluk sekitar. Yang pernah lempar air panas ke kucing, coba tuh. Ya, yang suka menyiksa hewan, yang suka melempar anjing, nanti ada yaumul qisas. Makanya irham man fil ardi, jangan pernah tidak menyayangi yang ada di bumi, sayangi semua yang ada di bumi. Bapak Ibu punya burung, ya, punya burung, burungnya dikurung, telat kasih makan, dia lapar, dikisos. Ada di sini diangkat, ya, tentang satu orang yang memiliki hewan, ya, saya lupa hewannya kucing atau anjing nih dalam bahasa Arab ini. Kemudian hewannya itu dikurung. Dikurung itu sebenarnya boleh Pak, dengan konsekuensi harus menjamin makannya dia. Dan ternyata ada seorang fulanah ini, seorang perempuan, dia memelihara kalau nggak salah burung ya. Kemudian ketika dia kurung, dia kebiri, dia nggak kasih makan sampai haus, sampai mati. Maka ketika dia yaumul qisas, itu akan meminta pertanggungjawaban dia. Makanya Bapak Ibu kalau mau melihara hewan, ya, pastikan semua asupannya jangan sampai kurang. Hati-hati ini biasa terjadi satwa-satwa kebun binatang ya. Itu kan suka dikebiri sengaja kan? Ya, seperti kasus kemarin apa? Yang di mana? Di Taman Safari itu kan? Nah, itu ngeri itu. Ya. Jadi interaksi kita dengan semua makhluk yang ada akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Semut itu pun Bapak Ibu jangan dibunuh kalau nggak mengganggu. Kalau mengganggu nggak masalah. Bapak Ibu mau digigit lebah, diserang lebah, Bapak Ibu bela diri nggak masalah. Tapi ini ada orang yang iseng Pak, iseng. Ya, itu ada sarang semut, kencing dia sengaja di situ, kencing dia sengaja. Kurang kerjaan. Masa ada orang yang isengnya kelewatan pun ada. Sama-sama manusia pun ada. Bapak Ibu lihat nggak berita? Ada orang perjalanan coba pakai kereta api Indonesia KAI, lagi santai-santai dilempar batu, ya kan? Ininya pecah, pelipisnya robek, ditangkap pelakunya anak muda cuma iseng coba. Lempar batu segede gini ke kereta, kena kepala wanita. Iseng, iseng. Hati-hati, ya. Makanya interaksi kita semua nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Saya rasa itu dulu. Ada pertanyaan, silakan. Silakan. Kabul, nggak tugas. Ada yang mau tanya? Silakan, Bapak Ibu. Nggak ada? Berapa menit lagi sih? Udah mau habis kan? Udah lah, cukup lah. Ya. Ada. Waalaikumsalam. Iya. Ada pendapat bahwa
perbedaannya itu adalah alamat. Tetapi yang kita tengok sekarang, perbedaan itu dalam meletakkan seperti yang di pemahaman dua umat Islam Petro saling menyerang yang mengatakan Allah apa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya begini, lihat hal begitu biasa aja, saya nggak heran, karena saya sudah baca sejarahnya perang Jamal, perang Siffin, ya. Pernah dengar perang Jamal? Pernah dengar? Perang Jamal terjadi di zaman Khalifah Ali. Perangnya antara kubu siapa? Perang Jamal. Masa nggak tahu? Nanti harus kita buka antara Aisyah dan Ali. Loyalis Aisyah, loyalis Ali. Perang karena apa? Provokator. Pernah dengar perang Siffin? Pernah dengar nggak? Perang Siffin. Perang Siffin. Perang antara Ali dan Muawiyah. Biasa, Pak. Cuman yang terjadi di Pemalang, mereka nggak belajar dari kisah ini. Ada orang tengah yang ngambil keuntungan dan menyulut itu. Dulu ketika perang Jamal, perang Siffin terjadi, para loyalis di dua kubu nyesal. Bahkan Tolha bin Ubaidillah, Abdullah bin Zubair, panah aja mereka mau ngelepasin ragu. Ini kalau dilepas yang di sana orang Islam. Tapi memang waktu itu ada yang menyulutnya, orang Syiah. Nah, kasus di Pemalang ini sangat disinyalir kuat ada orang yang ingin membuat keretakan di negeri kita, ya. Dia tidak mau suara Habib Rizik yang vokal itu ya meluruskan banyak hal, maka diciptakan konflik. Nah, orang-orang yang ikut dalam konflik itu yang nggak paham sejarah. Makanya ya saya sih biasa aja lihatnya. Cuman kalau kita jadi di antara mereka, lebih bagus Bapak Ibu mundur, nggak usah ikut membela apapun, nggak usah. Kita kalau sudah konflik horizontal antara orang Islam, mundur, tawakuf. Ini bela itu, ya. Mundur aja, itu yang paling aman. Tawakuf itu terjadi ketika perang Jamal. Tolhah meninggal, Abdullah bin Zubair hidup. Dia tidak sanggup untuk melayangkan anak panahnya karena sama-sama orang Islam. Itu orang yang PW itu ya, PWI kan, dan FPI sama-sama diprovokator itu. Ada dalangnya di belakang itu. Makanya kita jangan begitu-gitu Pak, nggak usah ikut yang begitu-gitu Pak. Kita ngaji ilmu Al-Quran dan Sunnah. Kadang-kadang kelemahan umat Islam ini terlalu radikal membela kelompok. Ya, kalau mau tuh kita bela Islam yang dilawan qauman minal musyrikin. Lawanlah Israel itu jelas kan? Kalau antar ormas nggak usah. Makanya kalau ada PWI, FPI menyaksikan live ini, bertobat. Jangan membela kelompok dengan tendensius. Kita semua orang Islam, jangan pernah diadu domba. Yang nyerang duluan pun ngapain nyerang orang Islam? Bodoh sekali kan? Ya, makanya kita harus lebih pandai. Cuman kalau Bapak yang tahu sejarah-sejarah udah biasa denger yang begitu, konflik. Kemarin di mana tuh? Di Al-Amin saya jelaskan tentang pembunuhan Utsman kan? Yang bunuh orang Islam, yang ngepung 3.000 orang di depan Utsman. Orang Islam. Gara-gara apa? Politik. Nah, ya. Makanya kalau politik itu bunuh-bunuhan, kalau sekarang kan bunuhnya karakter ya. Udah biasa Pak. Kita harus paham itu Pak, supaya kita tahu peta perjuangan seperti apa. Ya, intinya jangan terprovokasi. Selalu ada orang tengah yang suka memunculkan konflik supaya kita tidak fokus ngurus umat ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Info besok set night di Al-Jul Firdaus dimajukan ba'da maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara?